Yang pertama yaitu pengertian strategi operasi. Strategi operasi atau operation strategy adalah suatu misi dari fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengumpulan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali direfleksikan dalam suatu perencanaan formal. Strategi operasi harus menghasilkan suatu pilar pengambilan yang konsisten dalam operasi dan memberikan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, manajer operasi diberikan 3 strategi, diantaranya yaitu melalui diferensiasi, biaya rendah, dan respons. Persaingan melalui diferensiasi ini dikaitkan dengan adanya keunikan. Keunikan ini mencakup segala hal tentang produk atau jasa yang mempengaruhi nilai yang diperoleh oleh pelanggan. Dan disinilah tugas manajer operasi untuk membantu menjelaskan segala hal tentang produk atau jasa. Yang kedua, yaitu ada persaingan melalui biaya. Salah satu pendorong strategi berbiaya rendah adalah sebuah fasilitas yang efektif digunakan sehingga dapat mencapai nilai yang maksimum. Lalu yang ketiga ada persaingan melalui respons. Respons ini didefinisikan sebagai keseluruhan tentang nilai terkait dengan pengembangan dan pengiriman produk yang tepat waktu. Selain juga penentuan jadwal yang terpercaya dan kinerja yang fleksibel. Respon yang fleksibel ini dapat dianggap sebagai kemampuan untuk menyesuaikan perubahan. Menu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi. Ada 4 elemen yang menjadi jantung dari strategi operasi, yaitu pertama, operation mission atau misi operasi. Misi operasi menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Yang kedua, distinctive competence atau kemampuan khusus operasi. Kemampuan khusus operasi menciptakan operasi apa yang harus unggul secara relatif dari para pesaing. Yang ketiga, operation objective atau tujuan operasi. Terdapat 4 tujuan operasi, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, pengiriman, dan layanan. Yang keempat, operation policies atau kebijakan operasi. Kebijakan operasi menjelaskan bagaimana tujuan operasi akan dicapai yang dibentuk untuk setiap kategori keputusan yang menyangkut proses, kapasitas, persediaan, dan barisan kerja. Sehingga strategi operasi sangat erat hubungannya dengan strategi bisnis. Adapun jenis-jenis strategi operasi antara lain, yang pertama, strategi produksi biaya rendah. Strategi ini umumnya dicirikan oleh produk berdaur hidup dewasa, pasar peka terhadap harga dan produk standar. Dalam hal ini, tujuan operasi lebih ditekankan pada harga, sehingga operasi harus dapat menekan biaya dengan melakukan kebijakan-kebijakan diantaranya, yaitu proses teknologi tinggi, biaya tenaga kerja rendah, tingkat persediaan rendah, dan mutu terjamin. Kemudian jenis strategi yang kedua yaitu strategi inovasi produk dan pengenalan produk baru. Strategi ini umumnya dipakai pada produk baru dengan kemungkinan pasar dapat berkembang dan keunggulan diperoleh melalui produk yang superior dan dalam jangka waktu yang singkat. Harga bukanlah unsur yang penting dalam persaingan, sehingga dapat dipasang harga tinggi. Dengan demikian, tidak perlu menekan biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan dan penerapan strategi. Yang pertama, pengembangan strategi. Analisis dan pemahaman yang lebih menyeluruh dari faktor eksternal dan internal besar kemungkinan bahwa
sebuah perusahaan bisa menemukan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang dimilikinya. Ketika sebuah perusahaan memahami dirinya dan lingkungannya, sebuah analisis SWOT merupakan sebuah keharusan. Analisis SWOT atau SWOT analisis merupakan sebuah peninjauan formal dari kekuatan dan kelemahan internal serta kesempatan eksternal dan ancaman. Dengan analisis SWOT, organisasi memosisikan diri mereka sendiri melalui strategi mereka untuk memiliki sebuah keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan dapat memiliki kemampuan desain yang sempurna atau talenta yang hebat dalam mengidentifikasi lokasi yang luar biasa. Namun, mereka dapat mengenali batasan dari proses manufacturing atau dalam menemukan pemasok yang bagus. Kemudian yang kedua yaitu penerapan strategi. Sebuah penerapan strategi bisa dengan mengidentifikasi dan melaksanakan faktor keberhasilan utama yang mendukung kompetensi inti. Dengan demikian, karena tidak ada perusahaan yang melakukan apapun dengan sangat baik, sebuah strategi yang berhasil memerlukan penentuan faktor keberhasilan yang utama bagi perusahaan dan kompetensi intinya. Faktor keberhasilan yang utama atau key success factor merupakan aktivitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Faktor keberhasilan utama bisa jadi sangat signifikan sehingga sebuah perusahaan harus mendapatkannya agar dapat bertahan. Misalnya, sebuah KSF bagi McDonald adalah tata ruang. Tanpa sebuah drive truck yang sempurna dan sebuah dapur yang efisien, McDonald tidak bisa berhasil. KSFS seringkali diperlukan, tetapi tidak cukup untuk keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, kompetensi inti atau core kompetensi merupakan serangkaian kemampuan yang berbeda, talenta dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan standar kelas dunia. Mereka memungkinkan sebuah keunggulan kompetitif. Misalnya, KSFS dari McDonald bisa berdiri atas tata ruang. Kompetensi intinya mungkin saja konsistensinya dan kualitasnya, sehingga dengan mengidentifikasi dan memperkuat faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti, sebuah organisasi bisa mencapai keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.